Kenapa ya pemimpin politik itu lebih suka menangani bencana dibandingin mencegah bencana? Ya, gue pengen bahas soal ini terkait dengan bencana banjir besar yang terjadi di Sumatera belum lama ini. Jujur, gue ikut sedih dan prihatin sama kejadian ini. Gue ikut berduka buat saudara-saudara kita korban banjir besar tersebut. Menurut gue sih, bencana ini sebetulnya bisa dicegah. Tapi balik ke pertanyaan gue tadi, kenapa para politisi lebih suka menangani bencana dibandingin mencegah bencana? Oke, gue pengen bedah soal ini dari sudut pandang elektoral dan juga keribetan birokrasi. Gue juga pengen kaitin ini sama perspektif kita di Jakarta. Sebagai warga Jakarta, kota yang juga sering kena bencana banjir. Let's vibe this story. Kita harusnya udah paham ada bahaya bencana yang mengintai kita setiap waktu. Di sebagian wilayah Indonesia yang dilintasi gunung-gunung berapi yang aktif, bencana gunung meletus sudah jadi siklus sendiri. Ini emang nggak bisa dicegah, tapi kita bisa ngelakuin langkah-langkah pencegahan supaya nggak jatuh korban jiwa. Terus sekarang, kita juga udah paham ada masalah yang dinamain perubahan iklim, cuaca, hujan, badai, dan sebagainya yang gak karuan. Sekarang ini, iklim seperti hobi ngamuk karena alam udah diperlakukan dengan gak terhormat sama manusia. Alam terus kita eksploitasi sampai melampaui batas-batas daya dukungannya. Dan akhirnya bencana. Nah, yang gua heran nih, kalau kita udah paham ada ancaman bencana yang mengintai, terus kenapa para pemimpin politik yang kurang terdorong buat bikin langkah-langkah antisipatif yang konkret buat mencegah bencana dan jatuhnya korban jiwa? Kenapa juga para pemimpin politik nggak terdorong buat lebih tegasin menangani masalah-masalah dan potensi-potensi perusakan lingkungan? Malah kebanyakan terkesan cuek loh. Gue pikir sih salah satu penyebab yang utama mungkin berkaitan sama insentif elektoral ya. Ini ada kaitannya sama pemilu dan cara pandang para pemilih. Mau nggak mau harus kita akui, sekarang ini pemberitaan dan konten media sosial lebih didominasi sama aksi heroik dan sikap dermawan. Ini lebih menarik di mata publik. Ini kelihatan lebih menarik di mata pemilih. Ini lebih menarik dibandingin aksi-aksi nyata dan kebijakan-kebijakan pencegahan bencana yang kadang-kadang malah menuntut warga buat berubah dan berkorban. Dan itu pastinya ngebuat mereka keluar dari zona nyaman mereka. Kalau pas ada bencana, pemimpin politik tuh langsung dapat panggung buat nunjukin rasa empati mereka. Mereka seolah-olah dapat panggung buat nunjukin kepedulian mereka sama rakyat yang menderita. Ini kayak jadi panggung buat bikin adegan yang mellow dan pasti bakal menyentuh hati para pemirsa di rumah. Ya, bagaimanapun kita paham lah ya teori komunikasinya. Pesan visual dan menyentuh emosi lebih disukai publik dibandingin pesan verbal dan rasional. Apalagi kalau ditambahin sama musik latar yang mengharu biru. Klop banget deh itu. Makanya kalau ada bencana, kita bisa lihat para politisi langsung gercep. Mereka saling cepet-cepetan tuh buat nunjukin kepedulian mereka. Bencana sepertinya adalah panggung buat nunjukin kalau politisi tersebut adalah orang yang baik dan yang paling peduli. Mereka pada berlomba-lomba datang ke lokasi bencana, kasih bantuan, foto-foto, dan bikin video. Kalau perlu, nyemplung tuh ke banjir supaya terkesan lebih dramatik. Dan jangan lupa, peluk juga para korban supaya terkesan ada bonding di antara pemimpin dan rakyatnya. Terus, jadi deh, konten-konten mengharu biru yang bisa menyentuh hati dan emosi para pemilih. Dan ini modal penting buat naikin elektoral, buat naikin tingkat keterkenalan, tingkat kesukaan publik, dan akhirnya tingkat keterpilihan. Nah, sebaliknya nih, kalau bencana itu berhasil dicegah, nggak ada tuh terjadi bencana. Itu berarti nggak ada lagi panggung buat para politisi bikin konten yang melodramatik ala drakor-drakor gitulah. Jadi sampai di sini lo harus paham ya, cara pandang para pemimpin politik soal bencana. Mungkin mereka nggak memandang bencana sebagai kepiluan, tapi sebaliknya, ini adalah kesempatan.
Analisa ini bisa ngejelasin kenapa para pemimpin politik itu lebih suka menangani bencana dibandingin mencegah bencana. Parah kan kelakuan mereka? Terus masalah yang kedua nih, gua rasa sih mencegah bencana itu ribet banget secara administrasi negara. Bikin aksi nyata seperti ngelebarin sungai atau ngebangun dinding-dinding turap, selain butuh biaya yang gede banget nih, ini seringkali juga mengharuskan dilakukan tindakan gak populer seperti penggusuran atau pemindahan tempat tinggal warga. Dan juga buat persetujuan anggaran. Ini tuh butuh lobby-lobby dan persetujuan DPRD. Selain itu, pimpinan daerah harus menghadapi keberatan dan penolakan dari warganya. Nah, belum lagi ada juga provokator-provokator lah yang mencoba mengambil keuntungan dari keresahan warga ini. Makanya, kalau lo ngelihat kenyataan ini, kita bisa paham kenapa pemimpin politik nggak punya insentif buat ngelakuin program-program pencegahan bencana yang serius. Kalaupun ada, kebanyakan sih kayak sebatas program-program kosmetik aja lah ya. Ini supaya terkesan udah kerja dan ada yang bisa jadi konten video di medsos. Makanya nih, sekali lagi gue nggak bosan-bosannya ngajak semua warga Jakarta buat jadi masyarakat dan pemilih yang rasional, yang bisa kritis dan berpikiran panjang. Jangan sampai jadi warga dan pemilih yang gampang dikelabui sama omongan-omongan manis politisi. Konten-konten heroik dan humanis dan juga program-program yang kelihatan indah tapi sama sekali nggak ngefek apa-apa buat kehidupan kita. Sekali lagi, gue cuma mau ingetin aja nih, kita jangan gampang terkecoh sama pemimpin-pemimpin politik yang populis, yang cuma suka ngasih gula-gula ke masyarakat. Mereka yang hobi bagi-bagi bansos, tapi nggak sanggup ngebuka lapangan kerja yang layak. Mereka yang hobi teriak anti korupsi, tapi kok masih berteman akrab sama para koruptor atau perusak negara dan pembuat rakyat menderita. Antara ucapan dan perbuatan nggak sinkron kan? Nih ya, buat lo yang udah pada sadar dan udah bisa berpikir kritis, tugas kita belum kelar bos. Malah jadi lebih berat. Kita harus bisa mengedukasi masyarakat di sekitaran kita buat bisa berpikir kritis sama semua manipulasi komunikasi politik dari para politisi itu. Kita perlu mengedukasi masyarakat supaya nggak mudah termakan sama pencitraan. Gue pikir sih bangsa kita udah ngerasain kan bahayanya kalau kita semua kemakan sama pencitraan pemimpin politik. Ternyata semua yang bagus-bagus yang mereka tampilin sama sekali nggak berdampak sama perbaikan hidup kita. Buktinya Indonesia nggak maju-maju. Mungkin malah mundur kali ya. Cari kerja masih aja susah dan bahkan tambah susah. Dan yang paling parah nih, bisa-bisanya loh ada menteri yang minta anak mudanya buat cari kerja di negara tetangga. Gila nggak tuh? Dan sebagai penutup nih, yang gue pikir perlu gue ingetin juga nih, walaupun kebanyakan politisi itu palsu, kita juga nggak boleh ngacuhin politik. Kita nggak boleh jadi generasi yang menjauh dari politik. Kalau itu yang terjadi, para politisi pencitraannya malah makin keenakan dong. Mereka bisa terus berkuasa dan berbuat semaunya tanpa diganggu suara-suara kritis dan rasional dari masyarakat. Kayaknya kata kuncinya cuma satu. Kita tetap harus berpikir kritis sama pemerintah dan dunia politik. Cuma kalau masyarakat kita kritis dan rasional, pemimpin politik dapat insentif buat berperilaku benar dan rasional. Dan cuma kalau masyarakat kita kritis dan rasional, pemimpin politik dapat insentif buat mencegah bencana dan bukan manfaatin bencana. Oke, itu aja pembahasan gue kali ini. Ya semoga kita bisa berpikir lebih rasional ya tentang ini. Tulis di kolom komentar apa tanggapan lo. Dari Urban Vibe, gue Iwan Chan. Bye!